Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Selamat sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan satu tips mengenai protein dan polong-polongan. Nah, saudara, berbicara tentang gizi atau nutrisi, biasanya orang berpikir tentang protein. Bahkan ada yang mengartikan nutrisi sebagai protein. Dan umumnya orang akan sangat takut kekurangan protein. Lalu saudara, kalau bicara protein, yang teringat pertama adalah daging. Itu sebabnya kalau kita bilang kita vegetarian, biasanya orang akan tanya, kamu dapat protein dari mana? Nah, saudara, memang tidak bisa disangkal, protein adalah nutrisi makro yang sangat penting bagi tubuh kita. Protein dari bahasa Latin protos artinya pertama atau yang utama. Ini mengindikasikan protein sebagai nutrisi yang utama. Nah, saudara, fungsi protein ada banyak. Di antaranya adalah untuk membentuk struktur dan elemen dari setiap sel tubuh, kemudian terlibat di dalam berbagai interaksi metabolisme, dan berfungsi sebagai enzim dan hormon dan masih banyak yang lain. Lalu protein juga penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel jaringan yang rusak, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sangat sedikit sekali proses di dalam tubuh kita yang tidak melibatkan protein. Selain itu, protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi dengan peranan yang tidak terlalu besar, sebetulnya hanya sekitar 10 hingga 15% dari energi tubuh kita disuplai oleh protein. Nah, saudara, kita mau melihat tentang protein. Walaupun protein adalah nutrisi yang sangat penting, tapi kebutuhan tubuh kita akan protein ini tidaklah terlalu banyak, yaitu hanya sekitar antara 0,8 hingga 1 gram per kilogram berat badan. Jadi, seumpama saudara beratnya 50 kilo, kali dengan 0,8 hingga 1 miligram, jadi diperlukan sekitar 40 hingga 50 mg protein untuk kondisi tubuh yang normal. Kalau sakit atau olahraga berat, tentu perlu lebih banyak sedikit. Nah, saudara, protein bukanlah monopoli daging, bukan juga susu dan telur. Ada berbagai makanan nabati juga kaya dengan protein ini. Lalu bicara kualitas protein di daging juga tidak lebih baik, tidak lebih superior daripada protein di makanan nabati. Bahkan dari berbagai segi, sumber protein nabati itu lebih menyehatkan dibandingkan dengan protein hewani. Nah, saudara, kalau saudara percaya kita harus mengkonsumsi daging untuk mendapatkan protein, coba saudara pikirkan, dari mana sapi, kuda, dan yang paling dekat dengan kita manusia yaitu kera atau gorila mendapatkan protein mereka, sementara mereka tidak makan daging sama sekali. Nah, saudara, sama seperti nutrisi lainnya, kekurangan protein itu tidak baik, tapi kelebihan protein itu juga tidak baik. Kelebihan protein itu terutama protein hewani itu berkaitan dengan masalah kerusakan ginjal, meningkatkan risiko kanker, penyakit radang sendi, penyakit jantung, dan penyakit yang lainnya. Nah, saudara, kita mungkin mau tahu juga berapa jumlah protein yang perlu kita makan. Kita nggak perlu sampai jelimet ya. Saudara, bayangkan saja sebuah piring, lalu di makanan ini saudara lihat sekitar 20% hingga 30% itu
berupa makanan yang kaya dengan protein. Dan kali ini saudara bisa lihat di gambar-gambarannya seperti apa. Nah, polong-polongan yang kaya dengan protein ini akan kita lihat supaya kita lebih mengenalnya. Nah, polong-polongan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama legume, beans, pulse, peas juga. Nah, di sini termasuk juga kacang tanah dan lentil, ini termasuk dalam polongan ini. Nah, polongan adalah pangan sumber protein, sumber serat, vitamin, mineral yang penting bagi tubuh, dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah ya dibandingkan dengan daging. Nah, di Indonesia kita umumnya kurang mengkonsumsi berbagai jenis polong-polongan ini. Biasanya yang paling kita makan hanya kedelai dalam bentuk tahu atau tempe. Dan ada banyak sebetulnya jenis polongan lainnya yang kurang kita konsumsi, antara lain seperti kacang hitam, kacang merah, ada lima beans atau kacang lima, ada kidney beans, ada garbanzo atau chickpeas. Kemudian ada kacang navy juga, ada pinto beans, ada lentil, dan masih banyak lagi polong-polongan ini. Lalu saudara mungkin paling sering lihat adalah polongan yang kulit cangkangnya itu lunak, ya, seperti kacang polong, kapri, buncis, lalu ada kacang panjang. Nah, ini kita kelompokkan sebagai sayuran, jadi bukan kelompok polongan yang kaya protein seperti yang kita bicarakan. Tentu ini juga ada protein, tapi tidak sekaya seperti yang bentuk yang kering, yang kulitnya keras itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa manfaat dari polong-polongan. Secara umum kita bisa melihat bahwa polongan adalah makanan yang kaya dengan protein. Sebenarnya semua protein itu dibentuk oleh asam amino, ya. Asam amino itu bisa dibagi menjadi dua, asam amino yang esensial dan non esensial, ya. Yang non esensial artinya tubuh kita bisa membuat sendiri asam amino itu dari asam amino lainnya. Sementara yang esensial itu artinya tubuh tidak bisa membuat sendiri, jadi harus kita mendapatkannya dari makanan yang mengandung asam amino tertentu tersebut. Dari semua polongan kaya protein, hanya kacang kedelai yang memiliki lengkap semua jenis asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi saudara, tidak berarti bahwa polongan yang lain itu tidak bagus atau kurang bagus ya, karena ketidaklengkapan asam aminonya, karena kekurangan asam amino tertentu di polongan selain kedelai ini dapat dengan mudah kita peroleh dari sumber makanan yang lain. Contoh, biji-bijian seperti beras, jagung, dan biji-bijian yang lain, kemudian kacang atau nuts ya. Ini semua adalah makanan yang kaya dengan asam amino esensial yang tidak dimiliki oleh polong-polongan itu. Jadi, dengan mengkombinasikan kedua jenis makanan, yaitu polong-polongan dengan biji-bijian, kita mendapatkan semua jenis asam amino esensial yang diperlukan tubuh secara lengkap. Dan berikutnya, manfaat kedua, polongan ini adalah makanan yang padat dengan nutrisi. Ya. Ada nutrisi penting, diantaranya adalah asam folat. Kandungan asam folat pada polongan yang kering jauh lebih tinggi daripada polongan yang basah, apalagi yang di dalam kalennya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.